Australia semakin panas, China dan Rusia siap pasok senjata ke Indonesia. Pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa. Berapa squadron fighters yang kita punya? Peluru kendalinya berapa? Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Jangan pernah mundur dari ancaman mereka yang ingin memecah belah bangsa kita. Halo sahabat bagi-bagi, hubungan Indonesia, China dan Australia dekade ini menemui babak baru. Hubungan Indo-Australia semakin runyam semenjak penyadapan yang dilakukan oleh negeri kanguru itu. Namun agresifnya China dan Rusia di Asia Pasifik berdampak baik bagi Indonesia. Indonesia tak perlu repot-repot keluarkan tenaga untuk menjaga kedaulatannya. Karena kolaborasi Rusia dan China sudah mendominasi kawasan Asia Tenggara. Seperti apa dukungan yang diberi Rusia untuk melawan Australia, dan apakah Indonesia sudah bersiap perang dengan Australia? Tanpa banyak bicara, mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, pembelaan China dan Rusia untuk Indonesia membawa dampak langsung bagi kehidupan Indonesia. Untuk Indonesia, agresifnya China di Asia merugikan mereka di Natuna Utara. China jadi mengklaim Natuna Utara karena hal ini. Namun ketika tahu Natuna Utara diklaim, Indonesia mempersiapkan militernya di sana. Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut China Selatan, antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer, termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar, seperti kapal serbu amfibi dan fregat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Indonesia menanggapi konflik ini dengan santai, pasalnya China adalah sahabat karib Indonesia, mana mungkin merebut wilayahnya, pasti sungkan. Sahabat bagi-bagi, penguatan Natuna dengan perangkat militer adalah langkah tepat yang dilakukan Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, belum pernah Mimin melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna. Respon militer ini menjadi tanggapan Indonesia terhadap China ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya. Namun di sisi lain Indonesia juga membutuhkan duit investasi dari China. Bagaimana lagi kita harus baik-baikin China untuk dapetin duitnya? Sahabat bagi-bagi, ternyata proyek Belt Road Initiative, BRI, yang digodok China rupanya menarik minat Indonesia. Indonesia juga ikut dalam proyek BRI. Proyek ini akan membuat perekonomian Indonesia maju lebih cepat. Ketergantungan perekonomian Indonesia ke China membuat negeri ini sebetulnya malu-malu kucing protes soal Natuna Utara. Pada kunjungan Jokowi beberapa waktu lalu ke China, ia tak membahas masalah Natuna Utara. Ya apa yang Mimin bilang pastinya sungkan protes sama yang ngasih duit sama kita. Namun setelah pertemuan itu masyarakat mengkritik Jokowi dan para pemimpin militer Indonesia, karena tidak menanggapi provokasi kapal survei China yang terlihat tahun lalu di Laut Natuna Utara. Di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, di Natuna diapit oleh kapal penjaga pantai China. Tidak dibawanya agenda Natuna Utara oleh Jokowi saat bertemu Presiden Xi Jinping membuat masyarakat terheran-heran. Natuna Utara milik Indonesia dan berhak negeri ini memprotes keberadaan unsur China di sana. Ya bagaimana lagi China adalah bank ekonomi bagi Indonesia, pasti sungkan untuk memprotesnya. Sahabat bagi-bagi, Indonesia membutuhkan China di sektor perekonomiannya sehingga enggan membahas Natuna Utara saat ini. Australia tentu tak senang dengan sikap Indonesia yang akrab dengan China. Australia menganggap China ialah ancaman utamanya saat ini. Apalagi setelah koalisi AUKUS dibentuk, China langsung menargetkan Australia untuk diserang pertama kali saat perang pecah. Kalau China akan menyerang Australia pastinya akan mengajak Indonesia, karena dengan konflik penyadapan ini Australia telah menantang negara besar seperti Indonesia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjelaskan jika menjalin hubungan erat dengan Indonesia ialah prioritas. Prioritas bagi Australia agar China tak leluasa membokongi Canberra. Hubungan Australia dengan Indonesia adalah salah satu yang paling penting. Kami terhubung bukan hanya oleh geografi, kami terhubung oleh pilihan. Namun apa yang telah terjadi sekarang ternyata Australia adalah musuh dalam selimut Indonesia. Hubungan Indo-Australia diperdalam oleh kepentingan strategis dan ekonomi yang dimiliki namun sekarang sudah hancur. Sahabat bagi-bagi, langkah Albanese memepet Indonesia mutlak harus dilakukan.
Sekali saja Indonesia condong ke China, maka Australia bakal susah ke depannya. Indonesia merupakan kekuatan regional yang bisa menangkis segala manuver China. Oleh sebab itu Australia harus berpihak kepada Indonesia. Australia memikirkan perkembangan Indonesia seperti halnya India modern, dalam beberapa hal akan tetap lemah, tetapi akan mengembangkan kekuatan yang sangat besar dalam hal lain. Mau tidak mau, pertumbuhan ekonomi akan diubah menjadi lebih banyak kekuatan militer. Australia merasa cemas tentang kebangkitan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, China malah mengkambing hitamkan Indonesia atas pembuatan kapal selam nuklir Australia. Beijing menyatakan simpati atas pandangan Jakarta bahwa akuisisi Australia atas kapal selam bertenaga nuklir di bawah kerangka AUKUS dapat mempengaruhi keamanan regional secara negatif dan memperburuk non-proliferasi. Suara kritis Indonesia atas aliansi AUKUS yang baru dan menyalahkan ketiga negara tersebut karena meningkatkan ketegangan regional, mendorong perlombaan senjata, mengancam perdamaian regional, dan merusak upaya non-proliferasi. Sahabat bagi-bagi, pada bulan September, kesepakatan AUKUS terjadi antara Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Namun Indonesia sudah berhasil menentangnya di PBB. Namun dalam hal ini China akan mendukung Indonesia jika Australia menyerangnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Australia berani perangi Indonesia? Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! 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 Wake up, really gonna ride this song. Get some good, some food. Step 3, real hard out what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.